di lokasi binaan LSM Pelopor di Cawang, Jakarta Timur. Telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pengrusakan barang bangunan, warung, meteran listrik, kabel PLN, pagar lokasi, penebangan pohon penghijauan, plang nama di atas tanah garapan lokasi binaan Lembaga Pelopor, terletak di Jalan Maijen Sutoyo nomor 22 RT 009 RW 007 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut. Pelaku pengrusakan ini adalah seorang oknum pengacara bersama beberapa orang massa yang mengaku mendapat kuasa dari Yuni Chandra Nurjanah, mengaku sebagai ahli waris Emi Ningtyas Wulandari binti W. LAA. The Growth mengaku-ngaku semua tanah di wilayah Kelurahan Cawang adalah milik keluarganya, meskipun tidak pernah mengurus, tidak pernah menempati, tidak pernah menguasai, atau menggarap tanah tersebut. Menurut Ketua Lembaga Pelopor, ini negara sudah merdeka, bukan zaman penjajahan Belanda. Aneh mengklaim tanah berdasarkan surat hak barat eigendom verponding zaman Belanda yang telah dinyatakan tidak berlaku di Indonesia, sesuai pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Lembaga Pelopor, berdasarkan surat kepemilikan akte notaris resmi dan terdaftar, diperkuat surat sporadik tercatat pada register RT RW Kelurahan Cawang, maka melaporkan kasus pengeroyokan pengrusakan tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur yang ditangani oleh Unit Resmob Satreskrimum. Dalam laporan polisi LP nomor LPB 1829/8/2022 Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tanggal 18 Agustus 2022 menyebutkan dugaan tindak pidana pengrusakan barang, plang nama Lembaga Pelopor, penutupan lokasi dengan seng bekas, pengrusakan pagar, listrik PT PLN, persero, dan penebangan pohon lahan hijau, sebagaimana dimaksud pasal 170 KUH Pidana Jo pasal 406 KUH Pidana. Terlapor atas nama inisial TKS, ABL, SAL, YCN, dan kawan-kawan telah beberapa kali dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur dan sampai saat ini dalam proses penyidikan. Salah satu kuasa hukum Lembaga Pelopor, Wawan Irwanto, CSH, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang berjalan lambat. Meskipun kasus ini sudah berlangsung 2 tahun, baru 2 orang yang dinaikkan statusnya ke penyidikan. Beberapa orang yang diduga terlibat masih berstatus saksi, meskipun mereka diduga sebagai pihak-pihak yang memberi kuasa dan menjadi koordinator saat pengrusakan terjadi. Bang Marao, Direktur Eksekutif Lembaga Pelopor meminta aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, pelapor anggota Lembaga Pelopor dan mengusut tuntas kasus ini. Pelakunya harus segera ditangkap, diperiksa, diadili, dan dipenjarakan. Kami telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kramat Jati, Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Mabes Polri, Intelkam Polda Metro Jaya dan Satreskrimum Polres Metropolitan Jakarta Timur, ujarnya. Surat laporan pengaduan masyarakat, DUMAS, juga telah dikirimkan dengan nomor PID 335 KUHP Setga Pelopor 7 22 tanggal 14 Juli 2022. Lembaga Pelopor terus memantau perkembangan kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Peraturan Pemerintah PP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, pada pasal 95 ayat 1, berbunyi, alat bukti tertulis tanah hak barat eigendom verponding dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.